Jiwaku haus itu berarti kalau ikut Tuhan itu harus jarak dekat. Nggak bisa jarak jauh. Iman kami di sana, hati kami di situ. Dan biarkan jiwa setiap kami hari ini dipuaskan. Ajari kami mengerti apa yang sesungguhnya kami butuhkan. Bapa yang baik, berbicaralah pada kami lewat roh-Mu yang baik. Roh Kudus-Mu itu, sembunyikan hamba di balik salib Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Putra Allah yang kukagumi, kami berdoa. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Sekali lagi kita ambil Alkitab kita. Jangan bosan-bosan karena Tuhan selalu berbicara yang baru dalam hidup ini. Dan kita buka di Mazmur pasal 42 dengan judul kebutuhan mendalam jiwa kita. By the way, di tahun yang baru ini mari kita buat resolusi untuk fokus kepada hal-hal yang sifatnya jiwa dan rohani. Bukan hanya sekedar yang jasmani yang kita perhatikan, tampang kita, yang kita makan, minum, dan pakai. Itu semuanya sementara dan akan usang. Perhatikan jiwamu. Jangan biarkan lapar dan mati. Perhatikan hal-hal yang sifatnya kekal di dalam dirimu, di dalam hidupmu, dan di dalam hidupku. Hal-hal yang sifatnya rohani, biasanya dikesampingkan oleh orang. Mengapa? Karena tidak urgent katanya, atau tidak mendesak. Not everything that is important might feel urgent to you. Tidak semua hal yang sifatnya penting sekali, bahkan kekal nilainya, itu terasa darurat hari ini. Jadi kalau kita put it off atau kita biarkan terulur atau tertunda, juga nggak ada apa-apa, hidup saya fine-fine saja, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar yang hilang dari hidupmu. Atau ada sesuatu yang sifatnya eternal, atau sifatnya tidak tergantikan. Kasih itu kan nggak kelihatan, tapi kalau hilang dalam pernikahan atau dalam keluarga, seluruh anggota keluarganya akan terasa. Sukacita juga sama. Yang kita perhatikan harta, bukan kenikmatan di dalam jiwa. Karena itu, kita mau menyadari hari ini lewat firman ini, jiwa kita butuh apa ya? Kebutuhan mendalam jiwa kita itu seperti apa? Kita buka sekarang Mazmur 42, ayat 1-6 saja. Ayat per ayat ambil catatan. Judulnya, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, ayat pertama. Kasih background story dulu. Ini nyanyian pengajaran, jadi yang namanya lagu-lagu pujian itu bisa menjadi pengajaran yang luar biasa untuk kita. Ada banyak hikmah, ada banyak hikmat pula di dalam lagu-lagu pujian dan lirik-lirik penyembahan. Tak terkecuali kali ini dari seorang penulis penggubah lagu di Perjanjian Lama. Dia salah satu petinggi praise and worship di zaman Daud, who happened to be, yang ternyata adalah keturunan Korah. Busuk nama keluarganya. Kalau Anda ingat pernah baca Perjanjian Lama, Korah itu terkenal memimpin 250 community leaders atau pemimpin-pemimpin Israel untuk memberontak terhadap Musa. Dan akhirnya Tuhan hukum dengan cukup mengerikan, bukan cukup, sangat. Mereka ditelan hidup-hidup. 250 pemimpin berserta rumah tangganya, hak milik mereka, kemah mereka ditelan mentah-mentah oleh tanah. Bumi itu terbuka, mereka masuk ke dalamnya, lalu mati masuk neraka. Itulah Bani Korah. Ternyata di Alkitab dikatakan ada keturunan Korah yang diluputkan. Nah, inilah cikal bakal Bani Korah yang menjadi seorang pemazmur. Banyak orang kira Mazmur 42 itu dicatat atau ditulis oleh Daud. Ternyata bukan. Ternyata oleh anak koruptor. Oleh keturunan penjahat. Yang dihukum dan dikutuki Tuhan turun-temurun. Kok bisa keluar pemazmur? Dan Mazmur 42, siapa yang nggak tahu? Lagunya terkenal. Seperti rusa yang merindukan air. Jadi ayat-ayat ini keluar dari hati seorang yang seharusnya terkutuk. Saya senang sekali ini ditulis oleh Bani Korah. Jadi nggak jauh dari saya. Kita bisa rasa relevan buat kehidupan kita. Siapa sih di antara kita yang merasa kita ini super suci atau holy? Bani Korah menjadi suatu yang mudah digapai oleh jiwa kita. Kalau dia bisa, saya juga. Kalau orang ini diampuni, keluargaku juga. Kalau orang ini bisa berubah,
apalagi aku, Bani Korah. Kebutuhan mendalam jiwa kita apa? Kita baca ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 2, pakai satu alegori atau simbolisme seperti rusa. Ini rusa ngapain? Dia merindukan sungai yang berair. Rusa itu bukanlah papan atas di dalam kerajaan animal atau hewan. Dia itu bukan predator. Dia itu selalu yang dikejar-kejar oleh singa, hyena. Rusa itu menjadi target bersama, makanan empuk bagi pemangsa. Jadi rusa bukan binatang buas. Rusa itu adalah berada di bawah rantai makan-memakan hukum rimba. Tapi di sini dikatakan di ayat 2, rusa itu merindukan sungai yang berair. Mungkin hawanya panas. Atau mungkin juga dia habis dikejar-kejar oleh hewan pemangsa. Tapi rusa tidak pernah gagal untuk berhenti dan minum air seketika, sekalipun dia mungkin sedang dalam bahaya. Mungkin ada sepasang mata singa yang sedang mengincarnya. Mungkin ada serigala, kelompok serigala yang sudah menargetkannya. Dia tetap gak peduli, dia tetap berhenti untuk menunduk dan minum air di sungai itu. Segitu rupa kehausan itu menjadi prioritas. Rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku. Bani Korah pemazmur ini membandingkan dirinya dengan rusa. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. This is what our soul needs the most. Inilah yang dibutuhkan oleh jiwa kita di tahun yang baru ini. Kita butuh Yesus. Hidupmu mungkin dikejar-kejar dengan musuh dan dikejar-kejar persoalan. Jangan pernah gagal tiap hari berhenti sejenak untuk pause atau selah, minum air di hadirat Allah, makan firman. Sekalipun mungkin Anda dalam bahaya, mungkin hidup Anda sedang panicking, mungkin tidak ada waktu. Sekarang ini bahkan segala sesuatu runtuh. Kayaknya 1 menit sangat berharga untuk Anda memikirkan solusinya. Untuk Anda berusaha dengan kedagingan. Kenapa aku harus berdoa? Bukankah malahan aku menyia-nyiakan waktu? Karena doa kan gak berbuat apa-apa, duduk diam di bawah kakimu. Apa aku harus bengong saja dalam hadirat Allah, padahal otakku ini sudah berkecamuk di dalam saya? Apalagi saya baca Alkitab, apa bisa Alkitab ini solve my problems? Bisa nggak ini menyelesaikan masalahku? Setelah saya baca Alkitab, apakah hutang saya tertutup? Penagih hutang tidak datang. Apakah setelah saya tutup Alkitab saya, penyakit saya pergi? Meskipun demikian, sekalipun si rusa jadi target hewan pemangsa, sekalipun dia dikejar-kejar dalam bahaya, dia tetap berhenti untuk minum. Jangan lupa tahun ini bangun mesbah pribadimu. Tiap hari mesti saat teduh. Jangan hanya tunggu Rabu dan Sabtu. Bangun your personal prayer life, kehidupan doamu secara pribadi. Dan bayangkan kalau rusa itu minum gimana? Dia kan membungkuk kan? Pernah lihat nggak di film dokumentasi? Rusa itu pasti bow. Dia pasti menunduk seperti ini, lalu meminum air tersebut. Dibutuhkan untuk seseorang itu sujud menyembah kepada Tuhan. Do you know that our soul needs to worship God? Musa itu bukan hanya minum air. Tuhan ciptakan rusa itu dengan posisi postur tinggi. Rusa itu mulutnya ada di atas, di kepala, bukan di kaki. Dengan tujuan supaya setiap kali dia minum, dia mengaku yang maha kuasa di atasnya. Dia menunduk dulu. Itu seperti postur worship, bukan? Do you know that our soul needs to worship God each day? Kita butuh untuk menyembah Tuhan tiap hari. Dan sebenarnya, menyembah Tuhan itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kenapa Tuhan kalau butuh disembah, minta penyembahan dari kita? Malaikat lebih bisa.
Malaikat lebih bisa memuji, suara kita ini fales. Penyembahan, kenapa harus minta dari ciptaan? Allah kita itu loh mulia. Bumi langit sujud menyembahnya. Burung-burung berkicauan. Bahkan pohon-pohon di ladang bertepuk tangan. Kenapa harus dari manusia yang hatinya kadang-kadang munafik? Do you know that worship, kalau kita menyembah Tuhan, worship is our need, not God's need. Itu yang dibutuhkan. Kenapa hatimu merasa hampa tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini, akhir-akhir ini? Karena kita jarang menyembah. Kalau kita tidak menyembah, jiwa kita mengalami kekeringan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, roh kita disegarkan. Dan ketika rusa tersebut meminum airnya, itu seperti kita kalau meluangkan waktu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita luangkan waktu dengan Tuhan, itu siapa diuntungkan? Masa Tuhan? Tuhan kalau luangkan waktu dengan kita, itu Tuhan rugi. Kita isinya minta-minta soalnya. Sekalipun nggak minta-minta, kita punya kebutuhan, sekalipun kita tidak buka mulut, Tuhan tahu kebutuhan kita. Bapak memberikan kepada anak-anaknya. Burung pipit di udara aja, dia pelihara. Tapi kalau kita meluangkan waktu dengan Tuhan Yesus, yang untung itu kita, karena kita menyerap seperti rusa minum air segar. Dia terima energi baru. Tahukah, meluangkan waktu dalam hadirat Allah itu, kita menerima supernatural nutrition. Kita menerima energi yang supranatural, kita menerima hikmatnya, kita menerima kasihnya, kita menerima penghiburannya seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Please jangan dilewatkan waktu-waktu seperti ini, termasuk Rabu dan Sabtu seperti saat teduh. Dan juga saat teduh setiap hari. Itu waktu emas Anda untuk bertumbuh dalam Tuhan. Itu waktu Anda disegarkan. Itu waktu Anda belajar sesuatu dan diubahkan. Sekalipun kita nggak melihat berkat materi atau sesuatu yang nyata langsung. Tapi perubahan kalau terjadi di dalam diri Anda, itu permulaan kemenangan. Karena setelah rusa itu minum, dia dikejar bahkan sama macan tutul sekalipun, yang cepat sekali larinya, asal dia segar dan kuat. Kadang-kadang bisa luput. Tapi kalau rusa rohani selalu luput karena kekuatannya dari Tuhan. Dia bisa lari kencang. Meskipun singa tidak pergi, tapi gara-gara dia minum air segar, maka dia jadi kuat. Dia bisa lari. Dan dia bisa melanjutkan kehidupannya. Dan dia bahkan bisa elude danger, atau dia bisa mengalahkan bahaya. Jangan pernah nilai dengan berkat yang di luar Anda. Perubahan di dalam dirimu adalah permulaan kemenanganmu. Ayat yang ketiga bunyinya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saya tertarik dengan kata jiwaku haus. Kata haus di situ artinya tidak bisa tahan. Sadarkah Anda bahwa 60% daripada bagian tubuh manusia itu terdiri dari water atau air atau cairan? Saya tahu bahwa manusia bisa hidup tanpa makanan, solid food selama 3 minggu. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa cairan lebih dari 3 hari. Nah, kok bisa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bisa 3 hari lebih nggak saat teduh? Apa nggak mati tuh secara rohani? Minimal kering. Kalau nggak minum air ya beberapa orang tahan dehidrasi sampai hari keempat juga bisa. Tapi nggak bisa lebih dari 3-4 hari, pasti ada sesuatu yang kronis terjadi. Kalau tanpa makan, bisa berminggu-minggu. Puasa, solid food. Tapi tidak bisa tanpa cairan. Makanya pemazmur ini dapat inspirasi dari Roh Kudus. Jangan tulis jiwaku lapar. Lapar bisa ditunda. Kita bisa 4 minggu jalan tanpa Tuhan. Bisa jadi 3 minggu tanpa berdoa, tanpa saat teduh, tanpa persekutuan saudara seiman. Nggak dijamah Alkitab itu selama berminggu-minggu. Kok bisa ada orang nggak jamah Alkitabnya selama bertahun-tahun padahal mengaku anak Tuhan? Nggak mungkin, bukan? Kita nggak bisa lebih dari 3 hari tanpa bersekutu intim dengan Tuhan Yesus, itu nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang mati inside your heart, dalam hatimu. Jiwaku haus menunjukkan betapa kita kecanduan. Ini addiction yang baik. Ini addiction yang heavenly atau sorgawi. Kita itu demikian rupa dengan Tuhan. Kata haus itu seperti orang kalau ngedrak sampai sakau begitu. Kita hidup tidak bisa jauh dari Tuhan.
Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, Yohanes 15. Jiwaku haus itu berarti kalau ikut Tuhan itu harus jarak dekat. Nggak bisa jarak jauh. Sama Tuhan itu harus lokal. Teleponnya itu telepon lokal, bukan interlokal apalagi internasional. Tahun ini mendekatlah kepada Kristus. Tahun ini mari kita muak untuk jadi keturunan Korah. Sekalipun dia Bani Korah, orang yang dikutuki atasnya, dia mengambil keputusan, aku tidak mau lagi jadi outcast, tidak mau lagi jadi pelarian. Peduli amat nenek moyangku bagaimana hidupku, keputusanku. Hari ini aku membuat keputusan dan resolusi yang baru. Sekalipun aku adalah Bani Korah, aku tidak harus seperti Korah. Buat keputusan resolusi tahun ini. Aku akan jadi ciptaan baru. Aku tidak akan menjadi seperti aku tahun yang lalu. Aku tidak mau jadi Bani Korah. Aku mau jadi anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang dekat. Bukan yang jarak jauh. Aku haus. Itulah kebutuhan mendalam jiwa kita. Our soul needs Jesus. Di dalam hati kita ada ruangan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Itu ruangan nggak cocok dengan shape atau bentuk wujud apapun juga. Uang tidak bisa fit di sana. Manusia sejagat raya, semua juga. Sekalipun hati kita bisa jatuh cinta dengan seseorang, tetap nggak bisa mengisi bagian yang kosong atau hampa. Bagian itu hanya bisa diisi dengan Tuhan Yesus saja. Itulah kedalaman jiwa. Makanya itu ada banyak orang di dunia ini punya segala-galanya tapi empty hatinya. Why? Because they don't have Jesus. Karena mereka nggak punya Tuhan Yesus. Atau orang-orang yang punya Tuhan Yesus tapi sekedar agamawi doang. Lama-lama dia juga kekeringan. Dia merasa ada apa yang salah dengan saya. Kenapa saya depresi sekali? Kenapa saya merasa empty? Izinkan saya untuk menunjukkan di mana salahnya. Hidup Anda sudah di luar kehendak Allah. Your life is already outside His will. Hidupmu sudah menjauh dari Kristus. Makanya itu nggak bisa mengalami sukacita sesungguhnya. Nggak ada damai sejahtera. Mau dicari di mana gunung tinggi, lembah curam tidak ditemukan karena damai yang ditemukan di dalam Yesus Tuhan. Ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya kan? Ini Bani Korah, keturunannya mengalami sesuatu yang pasti. Nggak dijelaskan sih, tapi dari Mazmur ini saya bisa mengambil sebuah konklusi. Orang ini, pemazmur ini sedang mengalami sesuatu dalam hidup rohani. Air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Dia berada dalam sebuah depressed state, dalam sebuah kondisi yang depresif. Dia mengalami sebuah stres karena jauh dari Tuhan. Namanya manusia juga bisa mundur. Siapa bilang penggubah lagu itu semuanya menciptakan lagu happy ya. Banyak lagu itu diciptakan dari lembah. Orang itu jauh, lalu habis itu dia kembali, lalu dia ciptakan sebuah lagu tentang bagaimana dia kembali pada Tuhan. Bani Korah ini nggak gampang jadi keturunan Korah, Datan, Abiram. Orang seperti ini tantangannya besar sekali. Ya kan? Belum lagi kutuk keturunan. Oh, dia banyak harga yang dibayar. Semua setan setelah Korah itu meninggal, cari siapa lagi yang familiar kalau bukan keturunannya. Orang ini pasti mengalami peperangan rohani yang cukup sengit. Belum lagi reputasi yang sudah melekat pada marganya, Korah. Karena sepanjang hari, ayat 4b, orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi dia nggak gampang juga jadi keturunan Korah, di sekolah dibully. Apalagi kalau sekolah itu semuanya isinya orang Yahudi yang tahu history. Iya anak Korah, iya anak koruptor, iya anak penjahat. Itu tahu nggak? Nenek moyangmu dihukum sama Tuhan. Ditelan neraka hidup-hidup. Wow. Dari cerita asli menjadi dongeng di antara anak-anak. Menjadi legenda. Legenda yang memalukan dia. Sepanjang hari orang berkata kepadaku. Jadi semua orang judgmental sama dia. Semua orang menghina. Sepanjang hari. Hidup di dunia ini juga nggak gampang. Sekalipun Anda bukan keturunan Korah. Karena dunia ini diisi sama orang berdosa. Jadi dalamnya isinya semua adalah anak panah atau panah api si jahat itu di mana-mana. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan lebih dari 3 hari katakan ya, kalau saya tidak berdoa, nggak pernah sih sekarang. Awal mula waktu saya kenal Tuhan aja saya diketuk hatinya setiap hari untuk cari Kristus. Tapi andai kata jikalau 3 hari saya jauh dikit dari Tuhan Yesus, pasti nggak tahan. Saya pasti nggak tahan. Dengan kekuatan apa saya tahan? Di mana-mana jalan di luar sana itu berdebu. Kalau debu masih bisa mandi, selesai, cuci, bersih.
Tapi kalau keluar di sana semua sedang panah api si jahat yang nggak kelihatan tuh meluncur di mana-mana. Anda lihat news, berita, di mana-mana sosial media, ketemu orang, banyak orang negatif di dunia ini. Banyak orang yang membenci. Isinya itu insult, menghina. Tidak sedikit yang namanya manusia yang suka menghakimi. Judgment, judgment, and judgment. Dan tak terkecuali dikira hanya orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ternyata di kalangan orang-orang Kristen juga banyak yang begitu. Lebih sakit lagi kalau sesama saudara seiman yang demikian. Makanya itu Bani Korah ini gak gampang untuk pelihara iman. Karena itu dia berkata, aku haus. Aku harus lari seperti rusa itu. Aku harus sengaja, kalau tidak aku sengaja, kerohanianku ini pasti runtuh. Kerohanian yang bisa berdiri di zaman ini, di zaman edan seperti ini, adalah kerohanian yang disengaja. You and I, Anda dan saya harus maju by design, by purpose. Tidak boleh kebetulan. Karena zaman ini mau hidup untuk Tuhan harus lawan arus. Karena zaman ini mengutamakan jasmani, bukan jiwa. Yang dalam peduli amat, pokoknya yang keluar tampilnya bagaimana, itu yang orang pedulikan. Jiwa ini dibuat lapar, haus sampai mati. Itu yang terjadi di dunia ini. Karena itu kalau kita mau sungguh-sungguh hidup secara rohani, tahan sampai akhirnya, dan menerima mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan bahkan, maka kerohanian kita harus dibangun secara sengaja. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini bukan ateisme, di mana Allahmu? Lebih tepatnya, orang-orang ngomong gini sama Bani Korah. Bukan Allah itu nggak ada, mereka percaya Allah. Tapi Allah not for your family. Jadi dia dituduh oleh kiri kanannya. Tuhan cinta semuanya, kecuali Bani Korah. Kamu itu ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi bukan God doesn't exist, tapi God abandons you. Pesan-pesan yang dia dapat dari teman-temannya adalah, Allah sudah melupakanmu. Jadi Bani Korah bergumul dengan sesuatu saya tidak tahu apa, tetapi yang pasti dia bergumul dengan penerimaan. Dia juga punya pertanyaan sama penulis Mazmur 42 seperti Anda dan saya. Tuhan marah nggak ya sama aku? Kok rasanya semua orang bilang Tuhan marah sama saya? Kok sampai seolah-olah dunia memberi saya impresi bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan saya. Kalau lain ditolong, nggak mungkin saya. Orang lain selalu, bukan aku. God abandons me. Kayaknya betul. Tuhan itu benci aku. Tuhan itu hukum aku. Aku ini tidak berharga. Imanku kurang. Aku teriak gak didengarkan. Mending titip doa sama siapa gitu yang imannya luar biasa. Doakan ya, titip doa. Sampaikan pesan ke Tuhan untuk ingat saya. Saya sendiri gak berani ketuk pintu sorga. Karena saya merasa pasti dihina. Jadi Bani Korah mengalami persis seperti Anda. Penolakan dalam jiwanya, susah untuk bangkit dari keterpurukan. Padahal kesalahan adalah kesalahan nenek moyangnya. Tapi dia sendiri pun mengalami penghakiman. Belum lagi teman-temannya yang suka bully. Lalu lebih parah lagi. Lebih masalah adalah sesuatu yang dalam dirinya. Kalau orang lain di luar sana hanya panah api. Di dalam dirinya itu ada batu gede yang membuat dia terpuruk ke bawah. Apa itu? Ayat yang berikutnya ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Ingat apa dia? Kok jiwanya gundah gulana? Lanjutkan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Positif bukan? Ini kan bicara tentang kebaktian. Gimana dia berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului masuk ke rumah Allah. Sorak-sorai, nyanyian syukur dengan keramaian orang yang adakan perayaan atau celebration. Tapi kalau Anda baca seksama lagi, ayat 5a, kalimat-kalimat pertama. Kalimat pertama bunyinya begini, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Kalau positif, pasti jiwanya bahagia. Tapi ada sesuatu yang memberatkan dia. Saya sebut ini painful memories of the better days of his life. Ini yang namanya memori yang menyakitkan tentang hari-hari masa lalu yang masih nyaman buat dia atau hari-hari jaya di belakangnya. Kalau Anda pernah dulu berhasil lalu jatuh bisnisnya. Lalu Anda merasa sekarang Anda dihukum oleh sorga. Lalu Anda melihat video-video lama, bagaimana Anda berlibur ke luar negeri contohnya, itu akan menyakitimu. Karena sekarang Anda tidak bisa. Itu saya sebut sebagai painful memory of the better days.
Itu yang disebut, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku hendak kulana. Dia mengingat itu, dan semakin depresi. Waktu hari-hari dulu aku bisa masuk begini, kenapa dia sekarang ditolak? Nggak ada yang tahu. Tapi dia mengingat, tapi sebaliknya juga bisa ada artinya begini. Dia tetap berharap sama Tuhan, kalau suatu hari dia bisa kembali. Dia bisa kembali melihat sorak-sorai, melihat orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia bisa kembali lagi berjalan maju dalam kepadatan manusia. Dia bisa melangkah ke rumah Allah. Jadi bittersweet, atau manis dan pahit. Satu sisi dia berharap itu bisa terjadi lagi. Suatu hari ya nak, papa bisa bawa kalian berlibur lagi. Nanti suatu hari papa akan nabung lagi. Papa sekarang kehilangan semuanya. Semua disita. Karena semua itu dari hutang di masa lalu. Suatu hari ya. Tetapi sambil ngomong begitu, pedih ini hati. Bittersweet bukan? Manis dan pahit. Satu sisi lagi, dulu aku bisa ajak anak-anakku pergi ke sini dan situ. Sekarang nggak bisa. Mungkin Anda nggak bisa berjalan sekarang setelah stroke. Anda ingat masa-masa dulu. Anda bisa main tenis dengan teman-teman. Anda bisa pergi ke gereja rame-rame, bisa jalan cepat, bisa kemana-mana. Sekarang harus di kursi roda. Itu yang disebut, apa yang diingat menjadikan gundah gulana. Saya beritahu ini yang Tuhan mau katakan kepadamu. Jangan ingat hal-hal dari purbakala. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Please jangan otak-atik lagi memori. Seindah apapun di belakang itu, udahlah, serahkan ke Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Move on, lanjut. Tahun yang baru, resolusi yang baru, pengharapan yang baru. Katakan ini, ya sudah, yang lalu ya sudah lalu, udah berlalu, udah lewat. Tapi sekarang, aku mau percaya Tuhan lagi. Amin. Ayat ke-6, ayat terakhir. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 6 ini saya sebut soul talk. Atau bisa bicara kepada jiwanya sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pemazmur yang lain pernah mengatakan begitu. Jadi para pemazmur ini adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi orang-orang yang mengambil keputusan untuk melawan. Dia melawan depresi hatinya. Dia melawan kehampaannya. Dia mengisi dengan perkara-perkara Allah. Salah satu hal yang dia lakukan adalah, para pemazmur ini selalu belajar untuk berbicara kepada hatinya sendiri. Saya sebut inilah percakapan jiwa. Jiwamu butuh perkataan mulutmu yang positif. Jiwa kita ini membutuhkan sangat-sangat mendalam sekali kebutuhan itu untuk mendengarkan kata-kata yang membangun. Kalau orang lain tidak mau mengucapkan kata-kata membangun itu, langsung ke sumbernya. Di tangan Anda, di tangan saya ini ada sumurnya Yakub. Bukan sumur Yakub secara jasmani, kalau orang minum masih bisa haus, tapi sumur Yakubnya Tuhan Yesus itu. Ini ada air hidup. Isi mulutmu dan mulutku dengan peluru-peluru firman. Tahu nggak? Hidup kita itu bisa recharge sendiri. Kalau kita punya HP masih perlu chargernya. Charger kita udah melekat di badan. Yaitu di mulut lidah bibir kita. Lidah bibir kita itu seolah-olah adalah orang lain. Telinga kita seperti orang yang lain lagi. Meskipun satu badan, tetapi izinkan mulut kita ini memberkati telinga sendiri. Soul talk, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia konfrontasi jiwanya dengan mulutnya. Hei, Bani Korah, mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Dan kenapa kau gelisah di dalam diriku? Kalau Anda menemukan diri Anda sendiri sedang down sekali dan tidak ada orang yang encourage atau menguatkan Anda, puji Tuhan, HP-nya Tuhan yaitu hidupmu ini. Tempat Tuhan komunikasi denganmu dan denganku. Tidak perlu charger yang terpisah. Chargernya adalah mulut sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Semua indah pada waktunya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Ini orang jujur, Bani Korah ini jujur sekali. Dia ngomongnya begini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, berarti dia sekarang belum bisa bersyukur. Sebab ada kata aku akan. Dia seperti seolah-olah berbicara gini, He is worthy of my hope, even though now I don't feel like praising Him. But I will. Kira-kira gitu dalam bahasa sehari-harinya. Tuhanku layak mendapatkan pengharapanku.
Karena Yesus itu nama tengahnya bukan putus asa. Nama tengahnya pengharapan. Ini hanyalah kiasan. Berharaplah kepada Allah. Itu legal. Justru kalau kita nggak berharap sama Tuhan itu ilegal. Jadi karena itu Bani Korah mengucapkan pada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Itu kayak dia perintahkan dirinya. Even though you don't feel like worshiping, praising Him. Mungkin sekarang kita merasa nggak kepingin memuji Dia. Tapi apa salahnya berharap kepadanya? Berharaplah kepada Dia. Dia layak terima pengharapanku sekalipun sekarang saya tidak ingin memuji sama sekali. Tapi, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Tetapi, nanti aku pasti memuji. Luar biasa ya orang ini ya. Dia bukan tipe orang yang datang ke gereja nyanyi, terus ikut-ikutan nyanyi-nyanyi. Tapi nggak bermaksud di hati. Dia berkata, aku berat untuk nyanyi. Mungkin orang lain nyanyi, dia menangis dan berkata, mengucapkan mulutnya mungkin komat kamit, mengucapkan pengharapan, aku berharap sama Engkau Tuhan, aku berharap sekalipun berat dan sebagainya. Mungkin tengah-tengah ibadah, waktu praise and worship berjalan di gereja, lagu terakhir tiba-tiba dia ikut nyanyi. Karena dia tadinya berkata di awal ibadah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Sebentar lagi aku pasti ikut nyanyi. Tapi aku tidak perlu nunggu untuk berharap kepadamu. Sekarang waktunya aku berharap pada Tuhan. Sebab orang yang berharap pada Tuhan tidak perlu putus asa. Aku tidak perlu kuburkan diriku di sini. Hai jiwaku bangkitlah. Ini orang bisa kenyangkan jiwanya sendiri pakai sumber daya Tuhan, yaitu firman. Jangan sia-siakan tuh Alkitab di tanganmu. Itu di tangan orang lain adalah keselamatan. Di tangan Anda jangan disia-siakan, ditaruh di raknya. Atau nggak tahu di mana. Dibuka tuh halamannya. Isinya semuanya adalah pengharapan. Kalau Anda tidak kuat memuji Tuhan, berharap dulu. Nanti tengah ibadah, lagu terakhir katakanlah, Anda pasti akan ngikut memuji. Karena orang yang berharap, lama-lama jadi kuat. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku, dengan ini saya selesai. Penolongku dan Allahku. Ini sebutan Bani Korah kepada Tuhannya dalam Mazmurnya. Penolongku dan Allahku. Jiwa kita akan menemukan peristirahatan dan perhentiannya. Ini bukan rest in peace alias mati. Tapi damai sejahtera, jikalau jiwa kita bisa berkata seperti ini. Satu, penolongku dan Allahku. Catat ini baik-baik, ini poinnya. Sekalipun engkau belum menolongku, engkau tetaplah Allahku. Kalau Anda bisa mengatakan itu dari segenap hati, jiwamu ketemu damai sejahtera. Jiwamu berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun engkau belum menolongku, engkau tetaplah Allahku. Itu maksudnya penolongku. Yang kedua, karena engkaulah Allahku, engkau pasti akan menolongku. Ini iman. Karena engkau adalah Allah saya, engkau adalah Allahku. Cepat lambat engkau pasti akan menolongku. Itu yang disebut, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita bawa jiwa kita untuk menghadap Tuhan saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus. Jiwamu, tenanglah. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam hadiratnya. Dalam nama Yesus, amin.